mengatasi rasa gugup. Tadi sudah teman-teman sebutkan nih, saat di awal, ketika gugup, itu apa sih yang kalian alami? Ada tadi yang gemetar, baik itu tangan, baik itu kaki, atau ngeblank, atau keringat dingin, atau anu-anu, dan lain sebagainya. Nah, gugup itu manusiawi, maka bisa diatasi. Caranya gimana? Oke, ada 4 hal dalam mengatasi rasa gugup dari saya. Yang pertama tentunya persiapan. Kita diminta jadi MC, kita diminta jadi moderator, kita diminta untuk sambutan atau mimpin rapat. Tentunya perlu disiapkan. Persiapannya apa saja? Dalam hal teknis misalnya, topik apa sih yang akan kita bawakan? Jangan hanya diingat-ingat. Oh ya, nanti aku menyampaikan A, B, C, D. Jangan sekedar diingat-ingat, karena kita nggak tahu kapan tiba-tiba lupa. Maka kita bisa menggunakan catatan. Kita tulis nih, oke, nanti malam misalnya, nanti malam aku mimpin rapat, apa sih yang aku sampaikan? Poin pertama apa? Poin kedua apa? Poin ketiga apa? Jadi kita catat. Itu sebagai bentuk persiapan. Nah, persiapan selanjutnya, kita bisa latihan. Dalam arti, jangan hanya dicatat, tapi coba kita baca ulang. Ya kan? Atau kita praktikkan. Oke, aku menyampaikan tentang A, B, C, D, E. Oke, berlatih dari awal. Pembukaannya itu harus gimana sih? Salamnya itu harus gimana? Boleh latihan di depan kaca, atau boleh juga latihan sambil kita rekam pakai video. Karena di HP itu kan sekarang sudah bagus-bagus ya kamera depannya. Itu bisa kita manfaatkan untuk menambah persiapan kita dalam public speaking. Nah, persiapan selanjutnya, kalau misalnya kita akan diminta untuk maju ke depan atau naik ke podium, oke, kadang kita ngerasa gugup nih, deg-degan dan lain sebagainya. Maka kita coba relaksasi dulu. Kita atur pernafasan kita supaya lebih teratur, supaya lebih rileks. Jangan sampai kita naik, tapi dalam keadaan ngos-ngosan. Itu nanti nggak akan maksimal. Itu nanti saat kita ngomong, maka akan terbata-bata nantinya. Jadi harus relaksasi dengan mengatur nafas. Relaksasi juga bisa dengan kita minum air putih secukupnya. Supaya apa? Supaya tenggorokan kita nggak kering. Nah, hindari minum minuman berasa. Entah itu kopi, entah itu es, entah itu soda. Karena apa? Minum-minuman seperti itu biasanya bikin kita cepat haus. Dan juga ada yang mengandung kafein. Kafein itu kan bisa memicu detak jantung lebih cepat ya. Kita deg-degan, minum kopi, ya makin deg-degan pastinya. Maka hindari itu. Cukup minum air putih. Terus kita juga bisa ke toilet. Jadi sebagai bentuk relaksasi, kalau masih ada waktu, coba kita ke toilet. Entah itu buang air, entah itu cuci tangan, atau hanya sekedar merapikan entah itu jilbab atau pakaian. Jadi pastikan kita menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk persiapan dan relaksasi. Ya, silahkan Kak. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya terkait dengan gimana sih menjadi moderator acara non formal ya, atau semi formal, dan juga gimana sih buat closing statement. Kalau misalnya dari pemateri sendiri Kak memberikan itu. Nah, kalau dari saya, sebelum menjadi moderator, baik itu acara online maupun offline, itu ada persiapan teknis dan non-teknis. Teknisnya apa? Teknisnya berkaitan dengan acara. Kita harus cari tahu, seperti halnya jadi MC. Kita cari tahu, itu acara apa? Temanya apa? Diadakan oleh siapa? Terus pematerinya atau pembicaranya siapa? Dan acara itu tujuannya apa sih? Misalnya, acara seminar nasional public speaking. Pematerinya misalnya ada
Kak Irfan, ada Kak Alvin. Terus tujuannya apa? Tujuannya supaya peserta ini pede dalam berbicara, atau supaya peserta ini jago MC, atau seperti apa. Dan diadakan oleh siapa. Jadi kita cari tahu secara teknis. Baru non-teknis. Non-teknisnya ini apa sih? Tambahan-tambahan yang berkaitan dengan acara tersebut. Misalnya kita jadi pembicara atau moderator ya. Moderator acara semi formal. Otomatis karena semi formal berarti kan nggak terlalu kaku. Jadi kita memperhatikan bahasanya. Oh ya, berarti penggunaan bahasaku jangan terlalu kaku atau jangan terlalu baku. Kedua, kita mungkin bisa menyiapkan guyonan atau humor. Nah, guyonan ini tidak setiap saat harus kita berikan, tetapi kita bisa cari di waktu-waktu yang tepat atau yang memungkinkan. Misalnya, kok pesertanya terlihat sudah mulai boring ya, atau kok pesertanya sudah mulai terlihat sibuk sendiri ya. Nah, itu bisa kita berikan semacam ice breaking, humor, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita harus tahu persiapan teknis maupun non-teknis. Nah, non-teknis itu juga termasuk berkaitan dengan public speaking. Artinya, sebelum kita jadi moderator, MC, dan lain sebagainya, kita cek dulu nih, public speaking kita sudah pernah dilatih atau belum. Jika belum, dilatih dulu. Baru kita ambil tawaran itu. Nah, kemudian gimana sih kalau misalnya dari pemateri atau bahkan dari peserta nih, peserta nggak ada yang bertanya, aduh gimana nih, atau dari pemateri nggak memberikan closing statement, kita harus gimana? Maka itu bisa kita siapkan jauh-jauh hari. Tadi di struktur public speaking ada 3 hal, opening, isi, closing, atau pembukaan, isi, penutup. Struktur public speaking bukan hanya ketika kita jadi MC, atau bukan hanya ketika kita presentasi, tapi itu juga bisa diterapkan saat kita jadi moderator. Tadi di penutupan atau closing ada apa saja nih? Ada review, ada quotes, atau pesan atau nasihat. Jadi kita bisa memberikan closing statement dengan mereview apa yang sudah disampaikan oleh pemateri. Dan kita juga bisa memberikan quotes yang kita kutip mungkin dari internet, atau mungkin dari story-nya tokoh-tokoh terkenal. Kalau yang paling sering itu Pirsa Besari atau Boy Chandra, itu kan novelis yang kata-katanya itu kekinian banget. Bisa kita kutip sebagai penutupan, baik ketika jadi moderator, MC, atau bahkan jadi pembicara seperti ini. Terus gimana ya kalau misalnya ada peserta nggak ada yang bertanya nih? Waduh, ada sesi pertanyaan tapi nggak ada peserta yang bertanya. Nah, moderator bisa menyiapkan pertanyaan jauh-jauh hari sebelum acara berlangsung. Misalnya H-1 nih, kita cari tahu, oh acaranya tentang public speaking. Biasanya yang sering ditanyakan dalam public speaking itu apa sih? Itu bisa kita tulis. Jadi saat nanti kita jadi moderator, nggak ada peserta yang bertanya, waduh, nggak ada yang tanya nih, gimana dong? Biar nggak krik-krik, kita pancing dulu. Nah, jadi teman-teman mungkin masih mikir nih ya, kira-kira mau bertanya apa? Sebelum teman-teman bertanya, saya mau tanya dulu nih kepada Bapak pemateri tentang public speaking. Gimana sih Pak, supaya kita nggak gemetar saat ngomong di depan umum? Jadi bisa kita kemas seperti itu. Jadi nggak ada waktu kosong atau sela-sela yang terbuang sia-sia. Mungkin itu jawaban dari saya.